Dan kenapa cuci tangan itu bisa mencegah cacingan dan melawan kuman. Nah, tentu saja teman-teman atau sobat PMI, cuci tangan itu penting sekali. Karena ini biasanya kan tangan kita nih sebagai anggota tubuh ya, ini anggota tubuh kan? Betul. Dan paling sering dipakai nggak sih? Iya, benar. Paling sering dipakai, paling sering menyentuh, kemudian kita makan pakai tangan. Dan ini nih menjadi perantara kuman-kuman ya nggak sih, yang ada di tangan kita. Dan ketika kita makan, berarti kalau misalnya kita nggak cuci tangan, kuman-kuman akan masuk ke dalam tubuh kita gitu. Jadi penting banget untuk kita mencuci tangan supaya ini nih hal yang paling sederhana ya, aku bilangnya sederhana, penting, tapi kadang lupa dilakukan sih. Halo Sobat PMI, selamat datang kembali di Sanda Talk, obrolan yang siap melayani Anda bersama saya Azizi. Nah Sobat PMI, tepat pada tanggal 15 Oktober kemarin itu diperingati sebagai Hari Mencuci Tangan Sedunia. Nah maka dari itu podcast kali ini akan bertemakan cuci tangan, cegah cacingan, dan lawan kuman. Nah Sobat PMI, dalam pembahasan ini gitu ya, aku nggak akan sendirian karena aku akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Nah, beliau ini merupakan koordinator PSD atau pengembangan sumber daya di PMI Kota Jakarta Timur. Nah, beliau ini juga merupakan asesor BNSP di bidang promosi kesehatan. Langsung saja kita sapa. Halo Kak Dewi. Halo Zizi. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Zizi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Nah Kak, ngomongin tentang cuci tangan gitu ya Kak, langsung aja nih Kak. Kalau untuk cuci tangan sendiri, kenapa sih Kak kita harus rajin untuk mencuci tangan? Kenapa harus cuci tangan ya? Halo Sobat PMI ini, sebelumnya aku nyapa dulu. Halo Sobat PMI dimanapun berada. Terima kasih sudah mengundang dan kita akan sharing terkait cuci tangan, bagaimana caranya dan kenapa cuci tangan itu bisa mencegah cacingan dan melawan kuman. Nah tentu saja teman-teman atau Sobat PMI, cuci tangan itu penting sekali. Karena ini biasanya kan tangan kita nih sebagai anggota tubuh ya, ini anggota tubuh kan? Betul. Dan paling sering dipakai nggak sih? Iya, Paling sering dipakai, paling sering menyentuh, kemudian kita makan pakai tangan. Dan ini nih menjadi perantara kuman-kuman ya nggak sih, yang ada di tangan kita. Dan ketika kita makan, berarti kalau misalnya kita nggak cuci tangan, kuman-kuman akan masuk ke dalam tubuh kita gitu. Jadi penting banget untuk kita mencuci tangan supaya ini nih hal yang paling sederhana ya, aku bilangnya sederhana, penting, tapi kadang lupa dilakukan sih. Padahal mencuci tangan itu adalah salah satu cara untuk kita mencegah masuknya penyakit ke dalam tubuh kita gitu sih. Nah Kak, kalau gitu berarti kapan aja sih Kak waktu-waktu yang tepat nih kita untuk mencuci tangan? Kalau buat aku, Sobat PMI itu every time sih. Oh, every time. Jadi kayaknya setiap waktu, tiap saat ketika kita ingat cuci tangan aja. Jangan sampai, kita saking ini ya, kita kan punya nih kapan-kapan aja kita cuman mikirinnya kayak sebelum megang makanan, kemudian setelah makan. Itu wajib ya. Atau misalnya kita di rumah ada merawat orang sakit, atau misalnya kita ngejenguk nih, Sobat PMI ngejenguk tangga atau siapapun sakit, cuci tangan dulu. Kemudian setelah ngejenguk dari orang sakit, cuci tangan lagi. Gitu ya. Kemudian setelah ini wajib. Kalau saya bukan cuma setelah ke kamar mandi, misalnya pengen BAK atau BAB, tapi yang sering kelupaan adalah Sobat PMI, sebelum kita BAK atau BAB, kita cuci tangan dulu. Karena kan ketika misalnya kita mau ke kamar mandi, itu kita ada aktivitas ya di luar itu. Nggak mungkin kita akan memegang organ reproduksi kita sebelum cuci tangan ketika kita basuh. Jadi kalau aku biasanya sebelum ke toilet, sebelum BAK atau BAB, itu cuci tangan dulu. Setelahnya selesai, baru kita cuci tangan lagi menggunakan sabun. Kemudian tentu saja setelah beraktivitas di luar rumah, kalau ini nggak cukup cuci tangan sebenarnya ya, harus ngapain sih? Mandi kayaknya ya, harus mandi. Apalagi kalau habis bepergian jauh, kemudian misalnya teman-teman hobi nih berkebun gitu ya, atau misalnya relawan PMI yang habis selesai melakukan penugasan, kayak misalnya dulu tuh zaman-zaman COVID ada spraying, kemudian
kita memberikan bantuan kayak gitu ya, itu harus banget wajib cuci tangan dan mandi. Jadi tergantung konteksnya habis dari mana. Terus karena sekarang nih lagi marak banget influenza ya, tipe A, tipe B dan banyak banget tipe lain. Itu biasanya banyak yang batuk-batuk. Terus bersin. Ya bersin, biasanya kita akan tutupin pakai ujung ini tangan atau pakai sarung tangan atau tisu. Dan setelah itu biasakan untuk cuci tangan. Ya. Dan nih banyak juga nih yang jadi mama-mama anabul. Ya sobat PMI, senang banget misalnya miara apa? Ya dipiara apa? Dinosaurus? Kira-kira apa nih kalau kucing, hewan peliharaan apa lagi? Misalnya kayak Kura-kura, terus kelinci atau yang berbulu-bulu lucu ya, anabul, atau misalnya ada juga yang miara misalnya hewan-hewan yang di luar kebiasaan, misalnya piara ular dan lain sebagainya. Itu wajib banget sebelum pegang dan sesudah pegang itu harus cuci tangan. Kenapa kita sebelum pegang hewan piaraan juga harus cuci tangan? Supaya kita tidak menularkan, ada penularan infeksi dari kita ke hewan piaraan kita. Jangan sampai sakit kan, sedih kan, gitu. Dan yang terakhir, jangan lupa sebelum tidur, biasakan, kalau saya sebelum tidur biasanya mandi, tapi kalau teman-teman yang biasanya mandi sore, sebelum tidur itu biasakan untuk apa ayo? Cuci tangan. Terus ada penelitian yang menarik nih Zi, kalau misalnya teman-teman bepergian naik pesawat gitu ya, di toiletnya kan seru banget ya gitu. Itu aku sempat dibilangin sama salah satu relawan juga pramugari, itu dibilangin, Kak Dewi kalau misalnya bisa di flight yang apa namanya yang pendek-pendek gak usah lah pipis gitu. Loh kalau kebelet gimana? Kalau kebelet itu benar-benar wajib banget, jangan lupa untuk cuci tangan ketika di toilet di pesawat. Karena ternyata menurut penelitian kuman-kumannya banyak banget. Terus satu lagi, handphone, pada punya handphone kan? Ya, ini adalah sumber yang kita pegang setiap hari. Kita ini, kita peluk, kita taruh di kuping, taruh dimanapun. Bahkan ketika tidur malam itu selalu ada di samping kita. Betul. Selalu ada di samping kita tuh handphone ya. Itu adalah sumber kuman juga. Karena kan dia ikut kita kemana-mana kan. Nah jangan lupa ketika mau tidur itu sebabnya cuci tangan. Gitu sih. Jadi memang kita harus cuci tangan sebelum dan setelah melakukan sesuatu gitu ya Kak. Apapun itu. Bener banget. Nah Kak, aku tuh sempat ngeliat gitu Kak, beredar ya viral ya Kak, terkait dengan cacingan nih Kak. Iya, itu sedih banget ya Zia. Nah, sebenarnya apa sih Kak hubungan dari mencuci tangan nih sama cacingan? Karena kan memang masuk nih ke dalam tema kita mencegah cacingan kan Kak. Nah, itu apa sih Kak perbedaannya? Yang waktu itu korban cacingan itu anak-anak ya? Iya, umurnya berapa itu? Belum sampai 10 tahun ya kalau nggak salah ya? Nah ini penting banget sih. Jadi si cuci tangan ini punya hubungan yang bertimbal balik gitu ya. Semakin buruk, misalnya kita semakin jarang melakukan kebiasaan mencuci tangan, terutama yang proper. Yang proper itu harus cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Cuman sayangnya di Indonesia ini masih belum banyak nih fasilitas-fasilitas itu. Kalaupun ada misalnya, airnya oke ngalir, sabun ya nggak ada. Pernah juga mungkin kalau misalnya makan di tempat makan, sabunnya ternyata sabun cuci piring, ya nggak? Sering nggak? Iya, betul. Kayak kurang proper gitu. Nah terkait ini sempat sedih juga ya ketika dapat atau dengar kasusnya. Ini si kuman-kuman itu kan adanya di ujung-ujung jari tangan, di dalam kuku. Kita nggak tahu ternyata di sini banyak cacing dan terutama anak kecil. Aku juga punya anak kecil nih sih, hobinya. Kadang-kadang gigitin kuku dan nggak sadar. Ketika dia megang lantai, megang sesuatu gitu yang kotor, dia nggak langsung cuci tangan, tiba-tiba masukin tangan ke dalam mulut gitu ya. Itu ikut juga si kuman-kuman itu ya, ada kotoran terutama misalnya tanah. Di dalam tanahnya mungkin ada telur cacingnya gitu ya, masuk ke dalam tubuh. Berkembang biak di dalam tubuh. Nah, itulah kenapa sebabnya cuci tangan tuh penting banget. Tapi jangan lupa, bukan hanya cuci tangan aja yang penting, tapi juga merawat atau memotong kuku. Jadi si kuku ini benar-benar harus dipotong pendek. Aku nggak punya kuku ya, Zia, karena emang agak parno. Kemudian cuci tangan sampai sela-sela kukunya juga diperhatikan gitu. Jadi sobat PMI jangan lupa rajin-rajin cuci tangan dan rajin memotong kuku gitu Zia. Teman-teman sobat PMI gitu ya. Jadi memang
untuk apa namanya, apalagi kalau anak kecil gitu Iya. ya, kita kan nggak tahu ya mereka main apa. Betul. Kemudian juga kadang tuh suka lupa gitu Lupa. kan, karena kebiasaan gitu kan. Jadi sebelum dan sesudah kegiatan ya, melakukan kegiatan tuh kadang tuh lupa gitu buat mencuci tangan. Betul Nah Kak, banget. tadi kan udah ngomongin juga nih bahwa kuman-kuman itu ada di sela-sela apa namanya, kuku gitu ya. Nah, ada apa sih Kak langkah-langkah gitu untuk mencuci tangan biar sobat PM ini pada tahu nih langkah-langkah cuci tangan. Kayaknya sobat PM udah pada jago deh. Jago ya. Karena kalau misalnya kita browsing nih ya, misalnya lihat di YouTube, gimana cara cuci tangan yang baik dan benar, itu biasanya keluar tuh yang 6 langkah gitu. Coba kalau misalnya Zizi bisa nggak praktekin kira-kira? Boleh Kak. Boleh dong, bisa ya. Oke. Jadi yang pasti ketika misalnya kita mau cuci tangan, ada dulu nih airnya, kemudian ada sabunnya, atau misalnya kita ada di mana, di toilet kah atau di mana ya. Kadang-kadang kalau misalnya nggak punya, kalau di PMI itu kita ada materi perawatan keluarga. Oh iya. Nah di perawatan keluarga itu ada materi cuci tangan. Iya, betul. Biasanya pakai teko, kemudian baskop itu disediakan ya Iya, peralatannya betul, ya. Nah kita juga bisa pakai itu. Itu yang pertama. Tangannya digosok dulu kedua belah tangannya ya, jadi digosok-gosok gitu ya sampai kalau misalnya sabunnya udah diambil sampai keluar busa dan sabun. Kemudian setelah itu telapak tangannya di atas punggung yang di sambil ini kali ya. iya boleh ini ceritanya sabunnya ya. Ya. Oke, ini ceritanya sabunnya. Setelah itu baru digosok-gosok. Ya. Jangan lupa sela-sela jarinya. Tapi biasanya kan kalau saya nih suka pakai misalnya aksesoris. Oh, Dicopot-copot iya, dulu misalnya cincin atau gelang atau apapun yang melekat supaya maksimal. Nah biasanya kalau aku tuh biasanya cuci tangan tuh sampai ke sini sih. Sini ya, Saking parnonya gitu. Jadi kayaknya nggak cukup cuma di telapak tangan aja nih sobat PMI. Jadi dimaksimalkan sampai ke sini gitu ya, sampai ke tengah sini. Setelah itu, setelah digosok telapak tangannya, kemudian jari-jarinya juga. Langkahnya selanjutnya dikunci nih. Dikunci, kemudian digosok lagi. Dan jempolnya nih, gunakan jempol kiri atau sebaliknya untuk gerakan memutar. Sambil digenggam telapak tangannya, lalu sebaliknya. Jadi tangan kanan dulu, boleh tangan kiri dulu. Setelah selesai, diusap gitu ya telapak tangan kirinya dan gosok memutar lalu dikeringkan menggunakan serbet atau tisu. Tapi nih penggunaan tisunya teman-teman juga harus efisien, jangan mentang-mentang tisunya banyak, gitu. Jadi dimaksimalin aja gitu ya, seefisien mungkin untuk penggunaan tisunya. Biasanya kadang-kadang kalau nggak ada tisu atau misalnya nggak ada lap, itu kita suka ngepret. Apa ya ngepret? Gitu. Itu nggak boleh ya. Apalagi pakai ini Kak, kadang Atau kadang-kadang langsung aja taruh di sini gitu ya, dipeperin ke sini. Ya yang ada malah tambah kotor lagi gitu, nggak akan berhasil proses cuci tangan kita. Mungkin itu kali ya sih, teman-teman pokoknya bisa lah browsing dan lihat langkah-langkahnya yang sesuai. Misalnya versi Kemenkes, karena banyak banget nih sih ternyata versi-versi cuci tangan gitu. Oke. Itu sih. Kayak itu ya Sobat PMI tadi langkah-langkah mencuci tangan. Mungkin kalau sekarang tuh udah kalau kita search banyak ya. Udah kan, banyak banget. Bahkan ada lagunya Ada ya. lagunya, benar, Kalau misalnya benar, kita mau benar. mengajarkan nih ke Ya. anak-anak gitu ya. Nah Betul. itu udah ada lagunya. Jadi teman-teman bisa lebih masuk lah ya ke Betul. anak-anak kan biasanya nginget-ngingetnya tuh kalau misalnya dijadiin lagu gitu Lebih ya. gampang ya hafalnya ya. Iya betul. Nah selanjutnya Kak, mengapa sih Kak kebiasaan mencuci tangan ini dengan menggunakan sabun gitu ya dianggap sebagai investasi untuk perilaku kesehatan dalam menghadapi wabah global? Oke, ini pertanyaannya agak berat ya, investasi soalnya. Iya. Jadi kalau kita berkaca waktu COVID-19 di beberapa tahun yang lalu ya Sobat PMI, itu ketika kita dunia menghadapi ini, ternyata pencegahannya itu kita kembali lagi ke hal yang amat sangat basic. Apa itu sih? Yaitu mencuci tangan. Mencuci sebelum tangan, atau sesudah. memakai masker, dan menjaga jarak. Berarti kan mencuci tangan ini benar-benar menjadi habit ya, menjadi sesuatu yang masih menjadi salah satu cara untuk mencegah infeksi. Dan tentu saja untuk mencuci tangan ini harus menggunakan sabun. Dan dilakukan secara benar. Jadi nggak cuma asal-asalan aja, langkah-langkahnya nggak dilakukan gitu ya. Karena dengan itu bisa memutus rantai penularan kuman secara sederhana.
tapi efektif untuk mencegah berbagai penyakit menular dan sangat efektif banget untuk menurunkan angka kematian akibat infeksi itu sendiri, Ji. Jadi agak berat ya, padahal cuma dari cuci tangan aja gitu. Tapi kalau ketika itu tidak kita lakukan, impact-nya akan sangat luar biasa, dampaknya akan sangat merugikan. Dan terutama sekarang nih lagi zaman yang tadi kita sebutkan influenza A, B, dan lain sebagainya, itu salah satu pencegahannya adalah dengan mencuci tangan. Jadi ini nih menjadi sangat penting sekali kalau saya katakan sekali lagi mencuci tangan sesering mungkin untuk mencegah penularan penyakit karena tangan menjadi media penularan penyakit yang nomor 1 gitu. Itu sih. Berarti kita bisa berkaca gitu ya Kak dari pengalaman di COVID-19. Betul banget. Oke, seandainya nih Kak ya, untuk air bersih dan juga sabun itu terbatas. Nah, langkah apa sih Kak yang paling realistis nih yang bisa kita lakukan agar kebersihan tangan ini tetap terjaga? Oke. Langkah yang paling realistis kalau misalnya nggak ada, memang ada juga yang menyebutnya sebagai cuci tangan kering nih sih. Misalnya kita pakai tisu basah. Ya, jadi kita lap-lap pakai tisu basah, dan ketika kita lap pakai tisu basah itu biasanya tisu basahnya langsung kelihatan kotor gitu ya. Kemudian selain tisu basah juga kita bisa gunakan hand sanitizer tapi yang berbahan bisa cocok untuk kulit-kulit gitu ya. Karena untuk hand sanitizer ini nggak bisa dijadiin acuan. Kita males, ya udahlah pakai hand sanitizer aja. Karena memang tetap keefektifan untuk membunuh kumannya itu masih mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Jadi ini cuci tangan dengan sanitizer atau misalnya dengan tisu basah dilakukan jika dalam keadaan yang darurat aja. Ketika misalnya kita lagi di penugasan gitu ya, di lapangan susah misalnya akses air bersih nih, teman-teman relawan PM ini biasanya ya udah kita kantongin misalnya tisu basah atau hand sanitizer gitu. Jadi itu bisa sebagai salah satu cara untuk perlindungan awal gitu ya terhadap kuman penyakit gitu sih. Jadi banyak sih sebenarnya cara gitu ya Kak, cuman memang paling efektif itu adalah mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Iya, betul banget. Kalau emang kita nggak dapat akses, ya kayak. Betul. Nah tadi kan udah ada nih Kak manfaat mencuci tangan gitu ya, terutama bagi kesehatan. Nah sebenarnya ada lagi nggak sih Kak manfaat mencuci tangan ini dari sisi lain? Kalau dari sisi lain ya terutama sebenarnya cuci tangan itu kan tujuan utamanya adalah membersihkan kotoran ya. Kita akan kelihatan kece gitu ketika tangan kita bersih. Terutama nih kita nih buat relawan PMI misalnya atau staf PMI ketika memberikan pelayanan di masyarakat. Kan nggak mau gitu ketika kita ngasih bantuan misalnya distribusi makan dikasih sama relawan yang tangannya hitam-hitam atau kotor gitu kan, itu kan mempengaruhi penampilan juga dan kebersihan. Kalau misalnya tangannya kotor, kan dia nggak percaya, bener gak nih makanan yang dikasih sama PMI steril atau bersih gitu atau layak makan kayak gitu. Itu akan berimpact juga nih sama nama baik PMI gitu ya. Kalau misalnya dalam dunia kesehatan memang kita tuh harus rutin ya supaya dia mencegah atau menurunkan penyebaran kasus infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Dan ini anak-anak banyak banget yang kena, terutama di sekolah-sekolah. Kemudian kasus pneumonia atau misalnya bisa disebut paru-paru basah, sama diare juga. Jadi penting banget sih dengan hal yang sederhana, itu penting banget untuk kita mencuci tangan. Kayak gitu. Jadi itu ya teman-teman Sobat PMI terkait dengan manfaat lain dari mencuci tangan. Nah Kak, PMI ini kan memiliki peranan dalam melakukan pembinaan nih Kak. Betul banget. Khususnya generasi muda atau PMR. Kita PMR ya di setiap sekolah. Di sekolah, gitu. iya. Oke. Nah Kak, seberapa penting sih Kak peran generasi muda dalam menjaga budaya cuci tangan ini agar tetap dilakukan oleh masyarakat atau mungkin di lingkungan sekolahnya gitu ya. Nah, karena kan ada beberapa juga orang yang udah mulai abai akan hal tersebut. Nah, PM ini memikirkan sekali ya terkait investasi masa depan gitu ya. Bahkan tadi aku udah mention di perawatan keluarga ada materi khusus terkait cuci tangan. Nah, generasi muda PMI, terutama kalau di kita disebutnya PMR atau Palang Merah Remaja, itu bisa mengambil peran dengan cara memberikan edukasi terkait pentingnya cuci tangan
mulai dari lingkungan sekolah untuk dirinya sendiri, misalnya kalau di kampus misalnya ada KSR, kemudian komunitas hingga masyarakat. Nah, PMR ini bisa jadi role model, Ji. Gimana caranya dia bisa nunjukin ke teman-temannya sebagai misalnya anak PMR bersih, wangi, terus kalau misalnya ngelihat tangannya tuh kok nggak kotor gitu. Nah, gimana caranya PMR ini bisa jadi role model dalam penerapan pola atau perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi ketika anak-anak PMR ini di sekolah, kan biasanya kalau di sekolah anakku tuh tiap hari Senin tuh suka apa namanya jadi penjaga upacara gitu ya. Itu ada tuh. Jadi bisa juga ketika di upacara itu disisipkan edukasi terkait cuci tangan. Dan PMI juga sering banget melakukan promosi kesehatan. Kita roadshow ya ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi terkait ini. Dan itu seru sih. Karena kita pakai media-media misalnya kayak pakai boneka, kemudian ya tadi lagu-lagu. Jadi anak-anak juga semangat gitu ya untuk bisa mempraktekkan cuci tangan dan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah maupun di rumah. Gitu. Berarti kalau di lingkup sekolah tuh sebenarnya bisa disisipin juga ya. Kalau sekolah kan biasanya ada pembiasaan. Betul, Bisa pagi disisipin ya. di situ. Apalagi semenjak COVID itu biasanya di sekolah itu di depan udah ada wastafel cuci tangan, Ya, betul. atau misalnya tempat cuci tangan. Sebelum masuk ke sekolah itu biasanya cuci tangan dulu nih sebelum salim sama guru. Itu di sekolah aku kayak gitu sih. Gak tahu sih kalau sekolah lain ya. Tapi kayaknya udah mulai dibiasakan sih. Sama sih Kak, di sekolahku juga dulu kayak gitu. Dan memang banyak ya sekarang udah Iya, kayaknya udah jadi wajib banget gak sih harus ada wastafel gitu di setiap spot-spot yang banyak orang kumpul gitu ya. Betul Kak. Nah, Sobat PMI, ternyata di sekolah-sekolah tuh sekarang udah banyak juga ya Kak ya. Karena kan memang PMR itu juga menjadi peer educator gitu ya untuk teman-temannya yang lain. Yes. Nah, untuk menjadi peer educator tentunya mungkin PMR gitu ya memiliki tantangan. Nah, apa sih Kak tantangan terbesar bagi generasi muda atau PMR gitu ya untuk menjaga konsistensi dalam budaya mencuci tangan ini? Sebenarnya ini tantangannya bukan cuma buat PMR ya sih ya, Buat buat semua orang. Karena karena kemarin pandemik udah beberapa tahun, kita terbatas gitu ya, harus pakai masker, gak boleh kumpul, terus harus cuci tangan, terus kayak orang bosen terus kayak karena sekarang udah ngerasa aman gitu ya, aman, ya udahlah abai aja gitu, lalai. Kadang-kadang ya udah malas dan nggak mau cuci tangan gitu. Udahlah nggak apa-apa, pandeminya udah berakhir kok gitu. Terus kalau kita nih misalnya yang dewasa sibuk kerja, misalnya di kerjaan, kemudian ada aktivitas yang lain, malas, sibuk gitu ya. Ujung-ujungnya ketika misalnya waktunya makan, ya udah sekarang sering kan pakai sarung tangan ya. Kalau misalnya makan ayam goreng gitu, males gitu cuci tangan, udah pakai ini aja. Tanpa kita tahu nih si sarung tangannya steril atau enggak gitu kan. Betul. Iya kan? Langsung aja gitu masuk. Kemudian kalau misalnya mungkin di tempat lain kurang juga fasilitas untuk cuci tangannya sih. Misalnya wastafelnya ada, airnya nggak ngalir. Atau kalau misalnya di tempat lain airnya ada tapi kotor gitu. Itu aku banyak banget nemuin kayak gitu, yang malah airnya jadi sumber penyakit karena kotor gitu. Jadi itu kalau lihat airnya tuh kayak cappuccino gitu. Kan nggak mungkin ya air yang begitu yang bisa kita pakai untuk cuci tangan untuk menghilangkan kuman. Sementara airnya sendiri mengandung kuman gitu. Kemudian kadang-kadang nih kita nggak ada reminder. Kita senangnya diingetin terus gitu kan. Nggak ada yang ingetin inilah cuci tangan, nggak ada contoh gitu. Nah kalau menurut saya nih Sobat PMI, di sini nih peran teman-teman PMR itu ya yang tadi Zizi sebutkan sebagai peer educator itu berperan penting banget sebagai role model, sebagai contoh yang baik untuk temennya. Bagaimana dia menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya dengan mengkampanyekan budaya cuci tangan dimanapun dia berada, gitu. Jadi nggak cuma pas lagi pakai seragam PMR aja nih sih, tapi dimanapun udah lepas nih seragamnya, dia harus bantuin ngingetin temennya untuk ayo cuci tangan dulu sebelum makan gitu, kayak gitu sih. Berarti memang tantangannya tuh ada di internal dari diri kita sama eksternal tuh yang tadi ya terkait dengan
sabunnya, Iya, airnya, aksesnya, dan lain segala macam. Oke. Kemudian Kak, dalam konteks perubahan iklim nih Kak, dalam peningkatan juga resiko penyakit menular. Nah, kenapa sih Kak perilaku cuci tangan ini tuh masih tetap relevan sebagai langkah dari adaptasi kesehatan lingkungan? Oke, agak berat lagi nih kayaknya pertanyaan. Jadi cuci tangan yang sederhana itu ya, sahabat PMI, itu masih relevan. Kenapa? Karena langkah adaptasi kesehatan lingkungan ini menjadi yang paling efektif. Asal dilakukan tadi dengan benar, dengan proper, ada air mengalir, kemudian dengan sabun, dan dilakukan dengan langkah-langkah yang benar gitu. Dan ini juga cara yang paling murah. Kita nggak perlu beli alat apa gitu ya, alat APD atau apa gitu ya, untuk mencegah penyebaran kuman dan virus yang dapat memperburuk keadaan yang disebabkan oleh perubahan iklim. Yang tadi kita udah mention di awal, banyak banget penyakit yang tiba-tiba muncul ya. Kan perubahan iklim ini tiba-tiba hujan, kemudian tiba-tiba panas banget gitu ya. Dan ini juga mempengaruhi kelembapan dari udara, juga mempengaruhi juga. Kemudian perubahan iklim ini juga bisa mengubah ekosistem dan memicu penyebaran penyakit. Dan biasanya gara-gara panas misalnya itu ada jadi banyak yang diare gitu ya, kemudian ISPA. Dan ini penyakit-penyakit yang kayak ISPA gitu kan agak susah ya, lama gitu sembuhnya, harus pengobatan yang berkontinu gitu. Kemudian memicu penyebaran penyakit menular kalau misalnya airnya nggak bersih gitu ya. Kemudian juga bisa mencegah nih ya, si cuci tangan ini bisa mencegah dan melindungi ya, kalau misalnya kita lakukan secara konsisten, melindungi diri kita. Kalau kita terlindungi berarti komunitas dari berbagai teman-teman kita ini yang ada itu bisa dicegah gitu loh penyebarannya dengan mencuci tangan ini. Jadi bukan hanya melindungi diri kita, tapi juga melindungi komunitas yang ada di sekitar kita dari infeksi atau bahaya penyakit menular gitu. Jadi emang dampaknya nggak main-main ya Zia, jadi agak panjang gitu loh, karena cuci tangan. Luar biasa sekali. Wah, ternyata banyak banget ya Kak manfaat dari mencuci tangan ini, dan juga terlebih dengan mencuci tangan secara rutin itu bisa menurunkan berbagai resiko penularan penyakit, betul banget. Iya, yang udah disebutkan tadi gitu ya Kak, ada ISPA, pneumonia, diare, terus juga tadi yang kita udah bahas, cacingan gitu. Covid juga kan sekarang lagi marak lagi ya teman-teman ya. Covid lagi muncul lagi nih. Jadi kadang-kadang kita influenza nih, kalau dulu kita flu 2 hari 3 hari selesai. Sekarang 2 minggu, 3 minggu kok nggak selesai-selesai. Mungkin teman-teman banyak merasakan itu. Jadi cuci tangan jadi langkah yang paling efektif untuk salah satu cara pencegahan penyakit atau infeksi itu. Luar biasa sekali. Oke Kak, mungkin itu tadi pertanyaan penutup untuk episode podcast pada episode kali ini. Nah, terima kasih banyak Kak Dewi atas pembahasan yang penuh informasi, terus juga ilmu yang bermanfaat ya bagi masyarakat, insya Allah, dan juga sudah pastinya bisa mengedukasi nih ya, mudah-mudahan ke masyarakat, terus juga tadi PMR gitu ya, terkait dengan mencuci tangan. Nah, mungkin Kak sebelum menutup episode kali ini gitu ya, ada nggak ajakan nih Kak yang mau disampaikan kepada masyarakat, khususnya Sobat PMI, terkait dengan pentingnya mencuci tangan? Jadi buat Sobat PMI dan masyarakat, saya nggak bosan-bosan ya untuk ngomong, jadikan cuci tangan itu sebagai lifestyle, sebagai habit. Jadi bukan cuman kayak mau makan, setelah makan, tapi lakukan itu sesering mungkin, dan lakukan di tempat yang memang misalnya tadi air mengalir dan gunakan sabun. Kenapa? Karena ini masih menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah penularan penyakit yang disebabkan oleh kuman gitu ya. Jadi sekali lagi, jadikan mencuci tangan sebagai lifestyle dan habit kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, luar biasa sekali. Jadikanlah cuci tangan lifestyle dan juga habit ya.
Jangan lupa follow media sosial PMI DKI Jakarta dan subscribe YouTube channel PMI DKI Jakarta. Dan jangan lupa juga share sebanyak-banyaknya kepada teman dan keluarga. Sampai jumpa di episode Sanda Talk berikutnya. Sanda Talk, obrolan yang siap melayani Anda.